Tadi motor. Kamu lihat adikmu. Kamu gaya-gayaan pakai motor, adikmu suruh keliling-keliling dari belas kasihan. Kenapa kamu nggak kerja? Belum ada apa? Ya belum ada, kamu motor-motoran, adikmu anak kecil dieksploitasi. Ya, maaf, Pak. Bukan maaf, tega kamu. Harusnya kamu berkorban buat adikmu, bukan adikmu berkorban buat kamu. Melihat anak kecil berjualan di pinggir jalan seringkali memicu rasa iba. Namun, apa jadinya jika di balik pemandangan itu, ada orang dewasa yang sehat dan bertenaga justru memanfaatkan rasa kasihan publik demi keuntungan pribadi. Di video kali ini, kita menyaksikan bagaimana sebuah teguran tegas membuka mata kita tentang batas tipis antara membantu perekonomian keluarga dan bentuk eksploitasi anak yang nyata di sekitar kita. Jualan, masih kecil. Tuh nih yang lihat. Lihat, orang lain jualan tuh masih kecil. Orang rumahnya di mana? Di mana Bu Mina? Ini jualan apa? Ini namanya siapa? Namina saha? Namina saha? Hah? Ini namanya siapa? Irma. Rumahnya di mana? Hah? Cirata itu Tegal Baru. Cirata, urangna urang mana? Urang Cipicung masuk Sukatani. Kesini sama siapa? Ini anak masih anak-anak loh. Kakaknya mana? Mana kakaknya? Ini masih anak. Itu kira-kira Cipicung, jauh. Ini masih anak-anak, bahaya kalau ini nggak boleh. Ini bagus jualan gini, tapi ini berbahaya. Karena jarak dari rumah ke sininya 20 km, dan rumahnya jauh, Cipicung dekat gunung. Ini jualan ini buatan siapa? Ini buatan mama apa beli di toko? Hah? Nah, ini beli di toko. Ini bukan jualan. Ini nggak boleh. Ini bukan jualan. Ini barang dari warung, dari toko, dibeli sebagai bentuk tujuannya agar mendapat belas kasihan. Kalau murni jualan berarti kue buatan ibunya. Ini bukan kue buatan ibunya. Di titik ini, kejanggalan mulai terlihat saat anak kelas 1 SD dan balita 4 tahun kedapatan membawa barang dagangan kemasan warung biasa, bukan makanan olahan rumahan. Pola seperti ini kerap menjadi modus untuk memanfaatkan rasa kasihan masyarakat. Secara perlindungan anak, membiarkan anak usia dini berjualan di jalan raya, berjarak puluhan kilometer dari rumah bukan sekadar kerja keras, melainkan bentuk kelalaian yang mengancam keselamatan fisik maupun psikis mereka. Yang beli siapa? Kakaknya umur berapa? 18 tahun, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Ibunya masih ada. Bapak masih ada. Dari situ ke sini naik apa? Naik motor. Berarti kakak yang bawa motornya. Kamu diturunin di sini. Iya, ya. Sudah dapat uang belum? Udah, mana uangnya? Udah dapat berapa? Lihat aja, lihat. Sudah dipancing, Pak. Enggak, nanti dibawa aja. Dianterin ke rumahnya, Mas, saya langsung dianterin ini mah. Ini dapat uangnya segini dari tadi. Atau sudah diambil sama kakak uangnya? Belum, baru segini dapatnya. Dapat uangnya 22.000. Ini bawa apa? Ini untuk dijual? Enggak. Pemberian. Ya? Untuk diminum, bukan untuk dijual. Ini bawa apa? Ini dijual. Yang ini dijual. Beli di mana ini? Sama, di Pleret. Dari jam berapa ke sini? Jam 2 siang ke sininya. Tadi diturunin di mana? Di Parapatan Haji Iming. Di sana kamu. Ke sini jalan kaki. Udah, saya cari kakaknya. Yuk kita cari kakaknya. Yuk kakaknya kita cari. Sekolah nggak, Adek? Kelas berapa? Kelas 1. Udah, kita cari kakaknya. Ayo, mana? Bawa aja, ini kakaknya tuh. Kamu ikut saya. Kamu ikut saya bawa motor, jangan dulu buka pintunya. Itu pikir dibonceng, Pak. Cabur. Bukan ketungguin, kamu mikir. Bukan nggak deket, kamu gaya umur 18 tahun pakai motor adikmu. Ya, Pak, saya juga membantu, Pak. Bukan membantu, itu nggak bagus.
Kamu eksploitasi anak kecil. Kenyataan mencolok terlihat ketika sang kakak yang berusia 18 tahun dalam kondisi fisik sehat dan berpenampilan modis justru duduk menunggu sementara kedua adik kecilnya berkeliling mencari nafkah. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran tanggung jawab moral. Pemuda usia produktif seharusnya menjadi garda terdepan pelindung keluarga, bukan justru membebankan kerasnya hidup ke pundak anak-anak yang belum saatnya memikul nafkah. Bagaimana Pak itu sama tadi? Ya bukan membantu kamu kakaknya. Kamu kakaknya tega adik kamu. Ya biasanya sama mama juga kurang. Kamu tega. Kamu di kamu dieksploitasi. Gaya begini adikmu lihat. Tadi Pak muter Tadi muter. bukan nyari dia. Kamu lihat adikmu. Kamu gaya-gayaan pakai motor, adikmu suruh keliling-keliling dari belas kasihan dan bukan jualan ini. Jualan. Iya, tapi kan bukti yang jualan itu barang buatan rumah itu dijual. Ini kan beli dari warung, dikeliling-keliling di depan warung. Itu kan modus. Kamu tega nggak? Kamu laki-laki gagah. Kenapa kamu nggak kerja? Belum ada Pak. Ya belum ada, kamu motor-motoran, adikmu anak kecil dieksploitasi. Ya maaf Pak. Bukan maaf. Ya, Tega kamu. Saya juga disuruh bantu-bantu. Keluarga saya kan banyak, ada banyak. Ya tapi jangan begini caranya dong. Saya juga sama ibu Pak. Ya saya tukang bantu orang, tapi saya nggak suka orang yang sehat. Gaya penampilan kayak gini kamu. Lihat adikmu. Buka kacanya. Lihat adikmu. Kamu gimana? Ya maaf Pak. Ya bukan maaf. Saya harus jualan ini. Saya pulang saya ini sini jualan ini sama ini biasa. Cuma saya ini udah tahu itu. Ya bukan jualan. Kamu memperalat adikmu. Harusnya kamu yang kerja. Dia sekolah. Ini anak di bawah umur berapa? Iya deh tadinya mau buat nggak mau. Ya ini anak berapa? Gaji Gimana mau kalau selama kamu tinggalin anak itu, kemudian orang ngambil, kamu dimasukin mobil diculik? Kamu penampilannya gaya gini, lihat adikmu. Kamu butuh apa keluargamu? Ya Pak cuma nyari buat hari makan, cuma membantu. Ya bukan membantu, yang membantu itu harusnya kamu. Ya sama saya. Ini kan saya belum ada pekerjaan. Ya kamu kerjaan kalau mau banyak kok. Orang kalau mau bisa nyapu, bisa ngaduk, bisa apa aja kalau punya niat. Bukan adiknya yang suruh keliling-keliling. Ya maaf. Enggak, maafnya bukan ke saya. Ini nggak bagus. Jauh lagi dari Bandung Barat. Bayangin tuh ada anak segede gini. Soalnya nggak ada cuma mau. Ini juga sama. Coba lihat, ini kan bukan dagangan. Ini kan beli dari warung, dari pleret. Terus dibawa keliling di sini, kan bukan dagang. Modus untuk dagang, kamu turunin adik kamu pergi nungguin, suruh dia dapetin duit. Kamunya sehat, gagah pakai motor adikmu. Saya tuh paling kesel kalau orang anak muda. Harusnya kamu berkorban buat adikmu, bukan adikmu berkorban buat kamu. Ya maafnya sama dia, bukan sama saya. Belum ada pekerjaan. Ya kalau kerjaan bisa nyari Pak, kalau mau, kamunya yang nggak mau. Kamunya nggak mau. Kamunya nggak mau. Bukan saya nganggap tato nggak baik. Gayamu tinggi. Saya sih tato nggak ada soal, teman-teman saya ditato. Tapi kamu nggak malu kayak gini. Adikmu, kamu tega. Ya saya ganti Pak. Ya kenapa tega lakukan? Cuma kan gimana ya saya juga nggak bisa ngejelasin sih. Ya, biasa sama, Ini adik kamu bukan? ya saya nggak bisa ngejelasin sih. Ya biasa sama mama sini sama barang itu jualan ini. Nggak pernah jauh di sini. Mana? Iya, maksud saya, kenapa tidak kamu yang kerja? Kenapa tidak kamu yang dagang? Adikmu tinggal, kamu yang dagang. Saya minta alamat kamu di mana? Saya mau datangin rumah kamu. Berapa anak keluarganya?
fakta keluarga mulai terungkap bahwa mereka berasal dari keluarga dengan banyak anak dan kondisi ekonomi rentan. Kondisi ekonomi yang sulit memang nyata, tetapi solusi tidak boleh mengorbankan masa depan anak. Pendidikan dan pengasuhan yang aman tetap menjadi hak mutlak anak di bawah umur. Terlepas dari seberapa berat beban ekonomi yang sedang dihadapi keluarga, 7. Terus Karena lagi ngandung lagi. sekarang ngandung lagi, anak ke-8. Ya saya cuma nggak bisa ngejelasin. Ya kan bukan nggak bisa ngejelasin, kamunya harusnya tampil, yang dagang bukan dia, kamu harusnya. Kamu bisa ngojek ya apa kan banyak nge-grab. Itu loh. Kasihan kamu, aduh ya Allah. Aku aja bukan saudaranya tega ngelihatnya. Kamu tega, nggak tega aku lihat. Di rumahnya sekarang mau anak ke-8. Bapaknya kerja apa? Di? Jala, Hah? jala. Ngejala di laut mana? Cung, Wah laut siapa di Cipicing, Cirata. Cipicung mahal lain laut atau siapa? danau. Danau. Ini nanti pulang naik motor. Udah saya anterin pakai mobil. Naik mobil ya pulangnya ya, nanti dianterin. Kakaknya duluan naik motor, dikawal naik mobil. Dek naik mobil. Ya udah nggak apa-apa, kasihan ini naik mobil. respon solutif dihadirkan dengan membelikan perlengkapan sekolah seperti tas, sepatu, dan pakaian baru untuk sang adik, serta mengantar mereka pulang dengan aman. Menangani masalah sosial tidak cukup hanya dengan menegur pelakunya, tetapi juga harus dibarengi tindakan langsung yang memulihkan hak-hak dasar anak agar mereka bisa kembali belajar dan bermain secara wajar. Putra ibu sabar hiji. 7. Atuh tos 7 kunaon ke direm. Kayaknya tos badai kadalapan sur-sur tuh. Iya, 8. Ari ibu teh eka melang hate. Hanya ulang. Bapak teh eka melang nggak budak hate. SD kelas 1 pak. Tidak apa icalan dia beli dalam uin. Pokoknya tuh apal itu nggak poe. Kisah ini menjadi pengingat berharga bagi kita semua, bahwa empati dan kedermawanan masyarakat tidak boleh disalahgunakan. Keringat dan masa depan anak-anak bukanlah alat pemenuh kebutuhan keluarga yang seharusnya dipikul oleh orang dewasa. Melindungi anak dari bahaya jalanan adalah tanggung jawab bersama, dimulai dari keluarga hingga lingkungan sekitar. Bagaimana pandangan kalian mengenai batasan antara mengajarkan kemandirian sejak dini dan tindakan eksploitasi anak di ruang publik? Tuliskan pendapat kalian secara bijak di kolom komentar di bawah.